2 Tawarik pasal 14 ayat 1 sampai 15. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar dengan namamu, kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarai semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Oke, Shalom. Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, kita akan lanjut lagi tentang Asa, saudaraku. Bagaimana Asa ini menjadi seorang raja. Itu sangat banyak yang kita bisa gali dari karakter, sifat pribadi Asa. Di mana kegagalan Asa itu terjadi karena keberhasilan Asa. Keberhasilan Asa itu berhasil. Tetapi keberhasilan Asa itu terjadi karena Tuhan memberi kesempatan buat Asa. Asa punya talenta yang luar biasa. Asa punya kepandaian. Asa itu orang yang luar biasa, saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Nah, Tuhan memberi kesempatan untuk Asa membangun kota-kota, menara-menara, kubu benteng. Lalu membangun tentara yang kuat, saudaraku.
Banyak orang disertai Tuhan dengan talenta yang luar biasa. Bagian Tuhan menjaga keamanan untuk orang itu melakukan segala sesuatu sesuai talenta Tuhan. Itu Asa. Terlepas daripada kegagalan Asa ya dengan Tuhan ya saudaraku. Sehingga setiap orang di dalam Tuhan atau setiap orang pun di bumi itu diberikan talenta. Talenta itu bukan karunia, saudaraku. Tapi kemampuan di dalam diri manusia, di mana kemampuan itu dia lakukan, itu spesifiknya khusus. Asa punya kekuatan membangun yang namanya kota, membangun kubu benteng, menara, lalu dia membangun tentara. Asa itu raja yang pandai membangun kekuatan perang dan kekuatan pertahanan kota. Asa itu kalau zaman sekarang itu seorang panglima militer sebetulnya. Kekuatan kekerasan Asa menjadi lembut karena dekat dengan Tuhan. Pendidikan dunia, melatar belakang seseorang, budaya dari mana dia berasal, perjuangan hidup dia, itu menjadikan rata-rata orang itu menjadi keras. Walaupun dia berhasil. Tetapi Raja Asa pada awalnya itu lembut, saudaraku. Walaupun dia seorang panglima militer yang luar biasa, sanggup membangun kubu-kubu benteng, membangun militer dengan persenjataan yang cukup kuat. Itu Raja Asa. Tuhan cuma bekerja memberi keamanan. Nah, kita harus belajar dari kisah ini. Bagaimana setiap orang itu akan dibekali sama Tuhan dengan talenta. Setiap orang. Siapapun dia. Itu dimiliki Raja Asa. Nah, setiap orang punya talenta khusus. Sehingga setiap orang bisa berhasil di dalam talenta dia. Namun, di dalam mengeksplor keberhasilannya dia. Itu dia mendapat kesempatan dan mau atau tidak. Ada dua. Sehingga siapapun orang itu, mau di dalam Tuhan, mau keluar daripada Tuhan, mau di dalam kehendak Tuhan, mau di dalam kehendak dia sendiri, jalan bersama Tuhan, atau berjalan sendiri, ketika orang itu mengeksplor daripada kekuatan talentanya, dia akan berhasil. Itu menjawab kenapa banyak orang yang di luar Tuhan itu berhasil. Banyak orang yang murtad dari Tuhan tetap kaya. Banyak orang yang punya salah sama Tuhan tetap berhasil. Itu saudaraku. Karena dia punya talenta. Dia seperti Asa. Saul juga punya talenta berperang. Kalau Asa punya talenta pertahanan perang. Kalau Saul menyerbu. Sama dengan Daud. Kalau Salomo punya pertahanan perang dari kekayaan yang luar biasa. Sehingga ada negara yang punya kekayaan luar biasa ketika berperang, dia menyewa prajurit yang dari lain. Bukan prajurit dia. Itu di zaman revolusi Perancis, saudaraku. Ada istilahnya prajurit itu. Itu bukan prajurit dari Perancis, tapi berperang untuk Perancis. Waktu zaman perang Eropa, itu saudaraku. Nah, Salomo seperti itu. Tetapi Salomo punya namanya kekuatan tentara dan peralatan perang yang canggih. Salomo bukan ahli perang. Salomo seorang ahli pembangun ekonomi negara. Pembangun negara. Karena irigasi dibangun oleh Salomo. Itu Salomo. Nah, di dalam kekuatan ekonominya menjadikan Salomo itu penguasa yang dikagumi. Dan banyak kerajaan yang tidak berani sama Salomo. Karena tahu Salomo punya peralatan perang dan tentara perang yang sangat besar. Gitu saudaraku. Sampai Ratu Sheba datang itu. Terkenal di mana-mana. Kenapa bisa begitu? Kenapa Salomo bisa mengeksplornya? Karena Tuhan memagari Salomo 40 tahun. Tuhan yang janji. Demikian juga kisah Raja Asa. Allah memberikan keamanan 10 tahun, 35 tahun. Jadi keberhasilan seseorang tidak menyatakan bagaimana kedekatan dia dengan Tuhan. Termasuk yang namanya talenta melayani.
Melayani itu bisa disertai dengan talenta, bisa disertai dengan karunia roh, bisa juga disertai dengan talenta dan karunia roh. Ada orang yang punya talenta bernyanyi, akhirnya menjadi seorang gembala luar biasa. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ada orang punya talenta yang namanya berdagang, lalu menjadi gembala yang luar biasa. Itu namanya Bapak Alex Abraham. Pandai memutar uang untuk membangun gereja. Bagaimana mencari sumber-sumber dana. Terlepas cara apapun yang dilakukan setiap orang, tapi orang itu punya talenta yang membuat dia berhasil. Sehingga kita hari ini belajar bahwa talenta lah yang membuat orang berhasil. Karunia itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan karena karunia itu dari kuasa Roh Kudus. Talenta itu kemampuan manusia yang lebih daripada yang lain yang diletakkan di dalam dirinya. Setiap manusia. Tetapi karunia Roh Kudus itu diberikan kepada setiap anak-anaknya Yesus yang melayani Yesus. Ada 26 karunia Roh Kudus. 9 karunia pokok dengan 17 karunia pertolongan. Baca buku Peter Wagner, baca buku Reinhard Bonnke, baca lagi satu orang, lupa saya nama, Kenneth Hagin. Itu menuliskan itu. Dan itu Alkitabiah semua saudaraku. Nah, Raja Asa punya talenta membangun kekuatan militer, membangun tentara untuk bertahan. Tetapi ketika Tuhan berperang untuk Asa, Tuhan mengubahkan air menjadi anggur. Mengubahkan kekuatan perang Asa itu menyerbu merampasi Raja Serah. Musuh yang jauh lebih kuat. Tuhan tidak memakai kota pertahannya Raja Asa. Ketika Tuhan yang memimpin, Tuhan tidak membutuhkan keberhasilanmu, Tuhan tidak membutuhkan kemampuanmu, Tuhan tidak membutuhkan kepandaianmu, semua talentamu Tuhan tidak butuhkan. Dia ubahkan Asa, orang yang punya kemampuan membangun pertahanan luar biasa. Pertahanannya tidak terpakai karena Tuhan maju berperang untuk Asa. Mengubahkan Asa dengan tentaranya tinggal memunguti. Saya ulangi, Asa dengan tentaranya tinggal memunguti namanya harta jarahan. Sehingga tidak boleh ada satu orang pun bermegah dengan talentanya. Tidak ada satu orang pandai pun yang boleh menyatakan kepandainya karena memenangkan jiwa, memenangkan harta atau apapun. Karena Allah sesungguhnya tidak butuh hartamu, tidak butuh kepandaianmu. Dia butuh jiwa-jiwa yang dimenangkan. Sehingga setiap harta yang ditaburkan itu untuk memenangkan jiwa. Allah cuman memakai tentara Asa memungut hasil jarahan. Karena Allah berperang untuk Asa, mendahului Asa. Nah ini kita harus belajar saudaraku. Kisah Raja Asa itu belajar tentang orang yang berhasil. Dan hari ini kita belajar tentang talenta. Ternyata Allah tidak memakai talenta Asa. Jika tidak boleh ada satu orang pun merasa nyaman dengan keberhasilan dia. Karena dianya itu cuma talenta. Dan seringkali Allah tidak memakai talentamu. Seringkali hartamu cuma dipakai menjadi alat pemenangan jiwa. Tapi kekuatan daripada pemenang jiwa, hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang melayani Tuhan, itu yang memenangkan orang itu. Contoh, ada orang diberikan mobil, dia datang ke rumah seseorang, dia memberitakan tentang Yesus, orang itu terima Yesus. Tapi ada orang jalan kaki datang ke rumah seseorang, lalu dia juga memberitakan tentang Yesus, Roh Kudus menyertai, dia memenangkan orang itu terima Yesus. Sama hasilnya, caranya berbeda. Jadi ada tidak ada kamu, ada tidak ada keberhasilanmu, ada tidak ada hartamu, apapun status posisimu, Allah tetap memenangkan orang itu. Karena Allah sudah menunjuk, menyatakan dia dipilih untuk menjadi mengikut Yesus. Bukan aku, bukan. Tapi dia. Bukan karena kamu yang memilih. Tapi dia sudah memilih kamu.
Ini penting saudaraku. Asa, Raja Daud, Saul, semua orang yang mengakui dan tenggelam di dalam kesombongan keberhasilan dia, lalu merendahkan orang lain, dia pikir keberhasilan dia, oleh karena talenta dia, kemampuan dia, termasuk harta miliknya dia, cuman itu yang mampu menjadikan rencana Allah berhasil. Tidak. Musa memimpin bangsa Israel dengan mulut. Musa punya talenta panglima perang yang luar biasa. Musa tidak pernah Tuhan izinkan membangun angkatan perang. Panglima perang tidak diizinkan membangun angkatan perang. Musa membangun hukum-hukum Allah untuk ketertiban hidup bangsa Israel di dalam kesetiaannya mengikut Tuhan di padang gurun. Musa harus belajar hukum-hukum Tuhan. Musa harus mempelajari pribadi Tuhan. Musa harus bergaul karib dengan Tuhan. Musa bereaksi dan Musa selalu menanggapi reaksi Tuhan. Ini penting saudaraku. Pengikutan akan Allah cuman ini. Yaitu pribadi kita. Pemakaian Allah bukan karena apa yang kamu miliki. Walaupun itu dari dia. Tapi pribadimu yang dia ingin miliki. Ketika kamu diperintah melakukannya, apapun perintah dia, berarti kamu menyatakan, aku milikmu, kamu bosku. Inilah spirit yang Allah inginkan dari setiap anak-anaknya. Apalagi hamba-hambanya. Demikian juga orang-orang yang dibuatnya berhasil. Kisah Raja Asa menyatakan, menceritakan, Asa melupakan bahwa Tuhan yang memberi kemenangan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Asa lupa kalau Tuhan yang berperang mengalahkan Raja Ethiopia. Dia menangkap, memenjarakan manusia yang diutus berbicara atas nama Allah. Daud tidak pernah lupa kalau Nathan diutus oleh Allah. Daud tidak pernah lupa kalau tangan Allah yang mengangkat dia tinggi menjadi raja. Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang lupa ketika berhasil. Lupa dengan apa yang harus dilakukan di dalam perintah-perintahnya. Saudara pelajari Alkitab. Itu akan keluar khususnya kitab Musa. Apabila kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Apabila kau tidak baik-baik mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Apabila kau menyimpang ke kanan dan ke kiri dan tidak mentaati atau setia melakukan perintah Tuhan Allahmu. Baca kitab Musa. Khususnya kitab Ulangan. Aku memanggil langit dan bumi. Menjadi saksi antara aku dengan engkau. Kamu pilih kehidupan atau kematian. Salah satu jalan membuat kita menuju kematian. Kesombongan kita karena keberhasilan. Itulah Asa. Akhirnya melupakan apa yang diperbuat Tuhan. Melupakan masa lalu dia ketika awal mengikut Tuhan. Asanya melarat, begitu kaya, sombong banget sama gereja. Awalnya melarat, begitu berhasil, sombong banget dengan pesternya. Gak mau diatur, gak mau dikasih ini, menentukan sendiri. Segala sesuatu gua atur sendiri, memberi persembahan gimana gua aja. Kerajaan Allah bukan kerajaan koboi. Kerajaan Allah bukan kerajaan orang-orang yang liar. Kita mengikuti proses Tuhan dididik untuk mentaati segala perintah Dia. Siap Tuhan. Aku siap Tuhan. Siap tidak siap, harus siap. Alkitab mencatat itu. Belajar dari semut yang tidak ada penguasa pemimpinnya. Baca Amsal, searching semut, akan keluar itu. Sampai Tuhan suruh belajar dari semut. Sehingga mengikut akan Tuhan, itu seharusnya menjadi kepemilikan Tuhan. Meterai kita Roh Kudus. Di mana salah satunya,
Ketika Tuhan inginkan sesuatu, ketika kehendak Tuhan dinyatakan, ketika Tuhan memberikan perintahnya, ketika Tuhan mulai mengkoreksi kita, kita cuma ngomong aku siap. Berarti kita milik Allah. Tanpa itu kita sudah meninggalkan Allah. Sehingga terjadilah kisah Raja Daud dengan Batseba, kisah Asa dengan Raja Ben-Hadad. Akhirnya terjadi perampasan harta rumah Allah. Lebih baik kamu jangan mengenal kebenaran itu. Daripada kamu mengenalnya lalu kamu berbalik, keadaanmu jauh lebih buruk. Yesus yang ngomong. Lebih baik kamu tidak pernah melayani Tuhan. Daripada setelah itu kamu ingkar lari dari pelayanan. Lebih baik kamu jangan kaya karena Tuhan. Daripada kamu setelah itu lari dari persembahan yang kamu harus berikan kepada Tuhan. Salah satu kemenangan daripada Israel, Yakub. Kenapa dibuat kaya? Karena dia tidak lupa memberi persembahan kepada Tuhan. 2 kali dia memberi persembahan. Mengingat ketika dia minta persembahan, minta harta sama Tuhan. Aku akan memberikan persepuluhan kepadamu. Tapi karena dengan cara yang licik, Yakub ngungsi ke Mesir. Dipersiapkan anaknya tidak diberkati. Jadi yang namanya budak. Sampai 400 tahun, anak cucu dan keturunan dia. Setelah itu mati di padang gurun semua itu. Keturunan selanjutnya baru masuk. Yang lewat cuman yang namanya Yosua dan Kaleb. Bagaimana pentingnya pribadi. Pribadi itu ada spirit seseorang. Spirit itu adalah keinginan seseorang. Spirit adalah keberadaan seseorang, pemikiran seseorang. Jati diri seseorang, itu pribadi. Dan Allah inginkan pribadi itu, di mana dia akan membentuknya ulang. Dia akan mendewasakan, dia akan menjadikan sesuai kehendak dia. Apapun keinginan dia jadi apapun, itu yang terbaik buat setiap ciptaan dia, termasuk kita. Asa sudah mengingkari semua itu, saudaraku. Padahal diawali dengan namanya Asa itu mengakui Tuhan, menyingkirkan segala sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Lalu Asa diberikan kesempatan mengeksplor talenta dia. Menjadikan raja yang kuat. Sehingga Raja Serah harus mengerahkan 1 juta pasukan. Kita masuk ke Raja Serahnya, kita lihat kenapa 1 juta pasukan yang dikerahkan. Karena tahu Raja Asa punya kekuatan pertahanan yang luar biasa. Gak gampang dikalahkan. Pertempuran akan terjadi hebat. Maka saya harus lipat gandakan pasukan saya untuk mengalahkan Raja Asa. Itulah pemikiran Raja Serah. Bagaimana Raja Asa diakui kekuatannya. Kalau tidak, Raja Serah mengirim utusan untuk Raja Asa menyerah. Kalau enggak, gua serbu habis deh. Gitu, saudaraku. Tapi kalau dengan tahu musuh itu sama-sama kuat, nggak akan lakukan itu. Kenapa? Utusannya kan dibunuh. Langsung genderang perang, langsung dikepung, langsung dihancurkan. Karena tahu harus dihancurkan. Karena kuat. Raja Asa sudah mendapat pengakuan. Berapa banyak anak-anak Tuhan sudah mendapat pengakuan melupakan tugas dari Tuhan. Yang dia ingat, yang dia pegang, yang dia banggakan, yang ada di dalam diri dia, pribadi dia. Inilah keberhasilan saya. Dia sudah diselubungi dengan namanya spirit kesombongan, angkuh, congkak, tinggi hati. Selalu memandang rendah pelayanan. Memandang rendah gereja. Memandang rendah hamba-hamba Tuhan. Memandang rendah orang lain. Aku bisa. Beri aku kesempatan, satu hari pasti aku bisa. Bukan karena Tuhan, dia selalu bilang aku bisa. Orang itu tidak mengenal kegagalan. Tapi satu kali dia gagal, dia akan hancur di sana. Karena Tuhan menentukan waktunya. Hati-hati dengan pribadi Tuhan. Ketika semua aman-aman saja, semua statis stabil, sedangkan reaksi Tuhan nggak ada. Setiap kita menyemplungkan batu, itu tidak ada gelombang. Berarti air itu sangat dalam. Ketika air itu tidak ada gelombang, ini air mati ini. Halo. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Harus ada reaksi. Sehingga Asa mendapatkan reaksi Tuhan
setelah yang lalu kita belajar bagaimana Asa berdoa kepada Tuhan. Memandang dirinya kecil, dia dengan realita mengakui musuhnya besar. Dan dengan jujur dan dengan rendah hati dia membesarkan Tuhan. Karena memang Tuhan waktu itu di hadapan Asa Tuhan yang besar. Tetapi Asa mulai terjangkit penyakit yang tidak kelihatan. Virus masuk. 3 hari kemudian baru kita demam. Itu virus yang namanya influenza. Virus ada berbagai macam. Kita ambil contoh virus yang namanya virus influenza. Jadi bukan kemarin sore saya kehujanan, pagi ini demam, berarti saya masuk angin karena hujan. Tidak. Virus itu sudah berdiam 3 hari. Tetapi dia masuk itu sedikit lalu berkembang biak. Sehingga menghancurkan sistem kekebalan kita. Itulah COVID. Dan Tuhan itu menunggu virus itu menjadi banyak seperti COVID. Biarlah dosa itu menjadi matang. Supaya dituailah jiwa-jiwa itu. Mengenal namanya kasih karunia pengampunan. Simpson didiamkan Tuhan sekian lama sampai dia ditangkap. Demikian lama dia menggiling gandum seperti hewan. Dan Tuhan menunggu Simpson berdoa minta kekuatan. Baru selesai tugas Simpson. Yaitu seluruh Raja Filistin dalam satu kegerakan. Mati. Karena rubuhnya bangunan itu dalam perayaan bangsa Filistin. Seluruh raja-raja Filistin. Belum ada di dunia yang mampu namanya mengalahkan sebuah negara dengan membunuh semua raja-rajanya. Cuma Simpson. Tetapi Simpson diberikan waktu sama Tuhan. Tuhan menunggu Simpson reaksi demikian lamanya. Dari dia namanya liar. Memilih istri yang dilarang Tuhan. Bukan dari bangsa Israel. Lalu mulai membunuh. Menyerahkan istri kepada kawan-kawannya. Lalu mulai hidupnya mengatasnamakan kecewa, liar. Kecewa pendeta, liar. Keluar masuk gereja sana sini. Ngadu ke pendeta sana sini. Apalagi cerita sana sini menceritakan segala sesuatu tentang kebobrokan quote and quote. Kejahatan quote and quote. Kekurangan quote and quote termasuk kesalahan dan dosa pendetanya. Apakah itu dibenarkan sama Tuhan? Tidak. Itu Simpson. Liar. Ketemu Delilah. Mata dicolok menjadi buta. Ditawan, diperlakukan seperti hewan. Menggiling gandum, di mana gandum itu dia tidak diberikan kepada dia. Tidak. Dia cuma dicukupkan makan supaya kuat menggiling saja. Hasil gilingan dia dinikmati oleh musuh dia. Itulah kita kalau menjadi Simpson. Jangan berharap saudara akan bisa menikmati hasil saudara. Saudara up akan down, up akan down. Dan saudara akan buta akan Tuhan, buta akan manusia baik atau yang jahat. Simpson buta saudaraku. Dan Simpson dibuat mainan, dipermainkan. Ada banyak orang kaya yang dipermainkan oleh orang yang lebih kaya. Dipermainkan itu bukan ditindas loh. Dibuat bahan olok-olok. Dibuat bahan colok-colek. Bahkan ada orang-orang memperoleh harta dengan menjual harga dirinya. Itulah kisah dunia saudaraku. Kalau Tuhan tidak. Tuhan memberi kesempatan kepada Raja Asa untuk mengeksplor talentanya. Setelah selesai, Tuhan tidak pakai hasilnya. Biarkan Asa yang menikmati. Tapi aku akan berperang di depan Asa. Aku akan mengalahkan orang Sera ini. Orang yang bernama Sera, Raja Ethiopia ini. Gitu Tuhan. Tuhan tidak pernah cawe-cawe dengan harta kita. Tuhan bahagia kalau kita mampu menikmati hidup. Tetapi di dalam harta akan muncul nangkring iblis. Dan dia akan menawarkan di Taman Eden namanya buah terlarang. Di dalam kekayaanmu iblis sudah nangkring. Di dalam keberhasilanmu iblis sudah nangkring. Yang namanya pelanggaran terhadap larangan Allah. Begitu kamu melanggar, kamu menjadi sombong. Begitu kamu melanggar, kamu menjadi Adam. Begitu melanggar, kamu akan membuat namanya cawat dari daun.
Kamu akan membenarkan dirimu sendiri. Setan berkuasa mengatakan bahwa kamu masih benar. Pikiranmu dipenuhi dengan pikiran-pikiran setan, pikiran duniawi. Itu benar saudaraku. Sampai pada waktunya Allah sendiri membuat cawat buat Adam dan Hawa dari kulit binatang. Allah punya cara menghapus dosa kita. Allah punya cara mengampuni kita. Allah juga punya cara untuk menangani masalah kita. Itulah Raja Asa. Allah tidak butuh alibi kita. Kalau ditanya jawab, ya atau tidak. Gak usah putar-putar. Gak usah alasan-alasan. Gak usah tunjuk sana, tunjuk sini. Duh Pak, masih melayani? Enggak sih. Ya habis gimana? Bla 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 bla. Air kotoran keluar semua. Ternyata di dalamnya tabung itu yang kotor. Allah tidak pernah menunjuk orang lain. Allah selalu menunjuk kita. Ketika Adam menunjuk orang lain, Adam sudah dapat vonis. Keluar dari Taman Eden. Itulah pribadi Allah. Allah akan selalu bereaksi seperti itu, saudaraku. Sehingga kita tinggal diingatkan Tuhan, firman yang mana nih? Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika dekat dengan Tuhan, Tuhan akan bergerak, Tuhan akan memberikan reaksi. Ketika murid-murid membangunkan Yesus, Yesus itu bangun. Dan tanya, kenapa kamu takut? Tuhan akan menerangkan apa yang terjadi. Tuhan memberi reaksi itu pribadinya akan bekerja. Dia akan dinamis menanyakan. Ada hubungan komunikasi yang rapi, intens, dan karib banget. Tetapi itu adalah gelombang. Gak statis. Gak selalu sama Tuhan ngomong. Sebagai contoh, suami istri. Pagi bangun selalu ngomong, pagi Beb. Habis itu sekali ditanya gak mau jawab dia. Setelah itu, aku pergi dulu Beb. Pergi ke kantor. Siang, telepon, gimana kabarmu Beb? Ditanya yang lain gak mau jawab. Disuruh yang lain gak mau. Bab kamu pulang mampir dulu ke sini nih. Tidak. Pulang ke rumah. Halo Beb. Udah selesai. Mandi, nonton TV, apapun. Malam, hayo Beb. Bukan itu. Allah tidak menciptakan hal seperti itu. Terhadap manusia yang serupa dengan gambarnya. Allah itu tidak seperti itu pribadinya. Nah, kita temui hari ini bagaimana pribadi Allah itu bergerak. Oleh karena doa di mana Asa merendahkan diri, Asa di dalam realitanya, Asa jujur melihat segala sesuatunya, Asa meninggikan Tuhan, dan Asa melihat dirinya bahwa dia kecil. Dia memang kalah dengan Zera. Amin saudaraku. Mari kita tengok firman Tuhan. Ayat 12. Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Berhenti dulu di sini. Saya ulangi ya saudaraku ya. Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Coba perhatikan ini. Punya imajinasi kita sekarang. Membaca Alkitab itu akan diwahyukan, diilhamkan Roh Kudus. Tuhan itu ingin kita berimajinasi. Maka ada namanya penglihatan, penyataan Allah. Itu hasil daripada segala sesuatu yang terprogram, tersimpan di sini saudaraku. Yang namanya hikmat akal budi manusia dan dalam bentuk fisiknya otak. Kita coba lihat, bayangkan, Tuhan memukul kalah di hadapan Asa dan orang-orang Yehuda. Kira-kira Asa dan orang Yehuda itu bergerak enggak sih? Coba ditayangkan firman-Nya. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Tolong perhatikan ini saudaraku.
Adakah pertempuran di Asa? Adakah kota benteng kubu itu didobrak sama orang Ethiopia? Tidak. Padahal kalau sebuah bangsa menyerbu bangsa yang lain, mengerahkan pasukannya pada zaman itu, mereka akan mengepung kota benteng itu. Akan dikepung. Kalau sekarang enggak, kirim pesawat. Lalu melepaskan namanya roket, rudal, dan sebagainya. Dulu enggak bisa, saudaraku. Harus man to man, face to face. Bagaimana Raja Ethiopia Raja Sera itu mengepung yang namanya kota benteng yang dibangun oleh Asa. Asa bertahan di dalamnya dengan pasukannya. Asa nggak menyerbu. Tetapi pasukan ini yang dari Raja Sera itu diporak-porandakan sampai lari. Dipukul kalah oleh Tuhan. Ada sebuah cerita di Alkitab. Bagaimana Tuhan itu menolong seorang raja di mana raja yang lain mengepung kota Samaria. Sampai itu makan anak manusia. Tetapi oleh karena derap suara langkah pasukan yang besar, membuat pasukan pengepung itu lari morat-marit. Kota itu, kerajaan itu, kota Samaria yang kekurangan makanan sampai makan manusia, itu mendapatkan makanan yang ada di pasukan yang mengepung mereka. Itu membuat kelebihan makanan yang luar biasa yang ditemukan oleh para gelandangan atau pengemis. Itu cara Tuhan. Itu pribadi Tuhan. Sehingga jangan pernah mereka-reka Tuhan. Alami Tuhan. Kamu akan tahu seberapa Tuhan itu bekerja untuk kamu. Saya bukan bilang Tuhan itu kita jongloskan, tidak. Pribadi Tuhan itu selalu ingin menyatakan dirinya, pribadinya. Salah satu dalam bentuk ketika Raja Asa dikepung oleh Raja Sera. Di mana talenta Raja Asa sudah berjalan. Bagaimana dia sudah membangun tentara yang kuat 500 lebih. 500.000 lebih. Dengan peralatannya. Bagaimana dia sudah selesai membangun kubu benteng yang kuat. Yang gak bisa tembus musuh. Dan Raja Asa bertahan. Tetapi Tuhan memukul kalah. Tidak disebutkan apapun. Dan membuat orang-orang Ethiopia itu lari. Allah selalu bekerja dengan cara yang misteri. Tapi hasilnya itu nyata, bukan misteri. Sehingga nggak perlu kita mengatakan iman dengan misteri yang tidak ada kenyataannya dia. Nggak ada. Aku diberkati, tapi kehidupanmu susah terus. Aku disembuhkan tapi sakit terus. Karena sakitnya nggak bisa disembuhkan. Gimana bisa sembuh? Wong sakitnya itu karena makanan yang dimakan berlemak tinggi. Gimana bisa disembuhkan kelebihan gula kalau minumnya minuman yang namanya kemasan? Nggak bisa. Bagaimana bisa mempunyai lever yang sehat kalau minumnya minum beralkohol? Bagaimana punya jantung yang kuat, otot tulang yang kuat kalau tidak pernah olahraga? Bagaimana punya yang namanya sel-sel tubuh yang sehat kalau tidurnya itu begadangan terus, tidurnya selalu kurang? Tuhan tidak akan melakukan mujizat. Ada bagian kita mengelola, mengusahakan Taman Eden. Yaitu bidang kehidupan yang Tuhan beri kepada kita. Tetapi Raja Asa itu punya kekuatan pertahanan pasukannya itu di dalam benteng. Tuhan yang menghancurkan di luar benteng. Itu pribadi Tuhan. Tuhan tidak pernah membutuhkan kekuatan kita. Walaupun Tuhan pakai kita. Untuk hal tentara Asa merampasi, mengejar sampai Gerar. Karena sudah dikalahkan Tuhan. Sehingga apapun masalahmu, kalau kamu dekat kepada Tuhan, kamu berjalan karib, kamu punya hubungan pribadi yang selalu terjadi riak dan gelombang dari Allah dan dari kamu. Walaupun kamu penuh emosian, kamu sering nangis sama Tuhan. Walaupun Tuhan juga sering membuat pukulan karena kita itu anak-anak Tuhan yang sering membuat salah. Tapi hubungan itu hidup. Daripada kamu tidak pernah merasakan reaksi Allah lagi.
Hidupmu statis cuma duit aja. Pesiar, pelesir aja. Punya duit banyak aja. Nambah mobil aja. Punya harta banyak aja. Tapi tidak ada hadirnya Tuhan lagi yang wow. Tidak ada terlihat lagi Tuhan yang melapangkan jalan. Semua orang karena kamu, semua karena perusahaanmu yang sudah terkenal, semua orang karena pelayananmu, semua karena namamu sudah terkenal, orang dipakai Tuhan. Enggak begitu. Tuhan akan datangkan gelombang. Pasti ada ketidakcocokan dengan Tuhan, pasti ada tekanan udara, perbedaan antara kita dengan Tuhan yang bereaksi. Dan Tuhan akan datangkan terus. Itu yang benar. Yesus 3,5 tahun menikmati kedatangan berkat Tuhan. Kuasa Tuhan di dalam pelayanannya. Pada waktunya salib didatangkan. Itulah Allah Bapa kita. Hidup yang bergelombang dinamis. Sehingga Allah itu bekerja melebihi batasan kita. Oleh karena kita berseru kepada Tuhan seperti Raja Asa. Raja Asa tidak terpikir. Ngapain bangun gerbang begitu besar, kota kubu benteng pertahanan yang begitu kuat. Ketika diserbu, nggak dipakai. Tapi Tuhan izinkan kita punya kekayaan. Pulang bukan kekayaanmu yang ditanya. Tapi apa yang dihasilkan oleh karena kekayaanmu, jumlah jiwa-jiwa, oleh karena kamu menopang pelayanan. Dari hartamu. Tapi dia tidak membutuhkan kepandaianmu untuk mengendalikan pelayanan. Karena kamu bukan orang ditunjuk untuk memimpin atau mengatur pelayanan. Yosua tidak butuh pengusaha. Musa tidak butuh pengusaha. Bangsa Israel itu pengusaha semua. Karena punya emas dari orang Mesir tetangga mereka. Gimana mereka makan sayur. Gimana mereka membeli gandum. Karena mereka tidak bisa bercocok tanam. Mereka di tengah padang gurun. Mereka harus bertemu dengan bangsa-bangsa yang lain. Berdagang. Hartanya dipakai untuk menjaga kehidupan, dikasih kekayaan sama Allah. Tetapi hatinya memberontak sama Allah 40 tahun. Kekayaanmu yang membuat kamu memberontak terhadap Tuhan. Karena bangsa Israel nggak pingin ketemu reaksi Allah. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, dan sebagainya. Sehingga Allah legowo memberikan perwakilan kepada Harun, kepada Musa. Itulah kehidupan anak-anak manusia. Sehingga hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memukul kalah Raja Serah. Lalu ayat selanjutnya. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dan orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas. Sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Perhatikan ini saudaraku. Asa dan laskarnya cuma mengejar karena sudah dikalahkan Allah. Lalu mereka mendapatkan jarahan yang besar. Entah apa yang Allah kerjakan. Allah selalu misteri buat kita. Karena kita yang punya otak segede bakpao, yang menyimpan semua pengertian pengetahuan, tidak mampu menampung atau mengenal Allah yang besar. Yang cuma kita mampu mengenal Allah yang besar dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh hamba-hambanya, yang karena diilhamkan atau diwahyukan, dia menceritakan keberadaan dia. Dari tulisan itu, yaitu pribadinya. Jadi untuk mengenal Allah, mengenal misterinya, bukan dengan kita mengada-ngada, mengatasnamakan iman apalagi. Tapi dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupan setiap kita. Khususnya pribadi kita. Lalu sekitar kita. Situasi yang Allah timbulkan. Kita belajar. Sehingga ada sebuah quote begini saudaraku. Setiap orang adalah guru buat kita. Untuk belajar apa yang dilakukan dia. Untuk yang hal yang baik atau yang buruk. Kalau yang buruk kita tidak setuju, kita nggak akan melakukannya. Kalau yang baik, dia
dari berdagang dengan cara itu. Oh, ternyata banyak yang beli. Oh, aku mau coba cara dia. Wih, sama banyak. Gitu saudara. Dan kisah kehidupan setiap orang adalah buku yang untuk kita pelajari, di mana kehidupan orang itu adalah hasil dari apa yang dilakukannya. Sehingga kalau hasilnya buruk, otomatis kita tidak mau lakukan. Kalau hasilnya baik, kita boleh ikuti. Jadi situasi sekitar kita, manusia dan kisah hidupnya adalah guru dan buku buat kita, di mana Allah itu yang menceritakannya. Maka Allah itu akan bekerja melalui situasi. Situasi kan berbicara apa yang ada di hati Allah, yang Allah ingin sampaikan. Itu sebetulnya saudaraku. Dan situasi demikian chaos sehingga pasukan Asa tinggal mengejar dan membunuh mereka. Karena Allah sudah memukul kalah dulu. Caranya gimana, Pastor? Saya nggak tahu. Karena itu misteri. Tapi hasilnya Asa dan laskarnya memperoleh jarahan yang besar. Hasil berbicara perbuatan Allah. Kalau hasilnya buruk, kamu harus bertanya sama Allah. Situasinya buruk, kamu harus bertanya sama Allah. Kenapa gelombang ini datang? Dan Allah akan mengirimkan, yang pertama itu gelombang. Yang kedua, dia akan kirimkan hambanya. Yang ketiga, dia akan menunggu kamu yang datang kepadanya. Setelah hambanya sampaikan, Nathan datang sama Daud, reaksi Daud menerimanya. Lalu Daud mengajukan anaknya tetap hidup. Tapi anaknya itu tetap mati. Setelah itu Daud punya anak lagi, Allah jatuh hati. Terjadi interaksi. Yang sana aksi, yang sini aksi. Allah tunggu itu. Kalau Asa tidak, dia tidak bereaksi terhadap Allah, Asa bereaksi terhadap dirinya sendiri. Dan Allah tetap menunggu, tidak menghampiri Asa lagi. Enggak ada nabi yang lain lagi dikirim. Sampai Asa mati dalam sakit. Saudara coba bayangkan ini dulu, imajinasi. Itulah pribadi Allah. Mari kita tengok ayat firman Tuhan kembali. Lalu dikejar oleh Asa, ayat 12. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, ayat 13. Setelah orang Ethiopia itu lari, barulah Asa bergerak. Lalu dikejar oleh Asa dan pasukannya atau laskarnya sampai ke Gerar. Diudak jauh. Dan dari awal diudak sampai ke Gerar, dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas. Mereka sudah tidak punya kekuatan, mereka sudah tidak sanggup mengangkat beban, mengangkat pedang, mengangkat busur, bahkan kereta-keretanya sudah dihancurkan Allah. Tidak ada perlawanan sama sekali. Tidak ditulis berapa jumlah tentara Asa yang tewas. Allah kalau bekerja itu akan menuntaskan, tinggal kamu pungut hasilnya. Kalau kamu percaya, kalau kamu punya hubungan yang dekat sama Tuhan, kalau kamu punya reaksi seperti Asa di awal, meletakkan Tuhan di tahtanya, memuji Tuhan karena Tuhan berada di atas tahtanya, dan kita sujud di hadapan Dia. Itu saat itu Asa. Dan Asa melihat menuturkan masalahnya itu jujur realita. Bahwa ini pasukan yang besar. Dan dia dengan jujur mengatakan saya masih kecil. Dan saya punya Tuhan yang besar.
Allah bertahta di atas pujian umatnya. Di situ Allah memberikan reaksi bagaimana memukul kalah pasukan Ethiopia di hadapan Asa dan Yehuda. Lalu ayat selanjutnya mengatakan bahwa Asa dan laskarnya mengejar dan tinggal bunuh aja semua. Semuanya udah dilumpuhkan. Jadi janganlah takut, hai cacing Yakub. Tuhan ingin kita menjadi cacing Yakub. Tuhan tidak ingin kita jadi raksasa Goliat. Tidak pernah mau. Raksasa itu lambang namanya kita kebesaran manusia. Tuhan tidak mau itu. Raksasa Goliat, manusia-manusia raksasa. Banyak ditulis di Alkitab. Termasuk orang-orang enak yang raksasa. Bagaimana orang Israel mengakui 10 orang keberadaan orang raksasa. Semuanya tewas. Karena mengabarkan kabar busuk. Tapi ketika 2 orang mengakui kebesaran Allah, mereka menjadi pemimpin tanah perjanjian. Beda jauh saudaraku. Mari kita lanjut sedikit firman Tuhan. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. 1 juta orang habis. Asa saat itu berbeda dengan Raja Saul. Raja Saul tidak menghabisi Raja Agag. Jarahannya tidak dimusnahkan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Karena Asa menunggu Tuhan. Tuhan bergerak. Asa meninggikan Tuhan. Asa bicara jujur, realita. Dan menyatakan masalah itu tidak mengecil-kecilkannya. Allah menuntaskannya. Asa menghancurkan 1 juta. Tanpa perlawanan. Setelah itu tinggal mengambil jarahan. Hasil tidak membohongi apa yang Allah kerjakan. Kalau dunia katakan hasil tidak membohongi usaha. Kalau dunia namanya dunianya Tuhan, dunia surgawi. Hasil tidak membohongi bagaimana Allah bekerja. Tapi apakah kita mau terima hasil yang Allah kerjakan? Belum tentu. Seringkali kita menjadi Goliat buat diri kita sendiri. Kita sulit mengalahkan keangkuhan diri. Karena nggak mau mengakui, nggak merendahkan diri. Nggak mau melihat realitanya. Bahwa kita cuma cacing Yakub. Bahwa asalmu cuma orang biasa, orang miskin, orang gagal. Tapi hari ini menjadi terhormat. Tapi melupakan Allah. Meninggalkan perintah Dia. Salah satunya pelayanan. Bahkan mengambil harta dari kerajaan Allah. Memberi persembahan yang seenaknya sendiri. Jumlah yang seenak sendiri. Memberi kepada siapa seenak sendiri. Tanpa perintah dari Allah. Itulah Saul. Itulah Kain. Asa punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ada aksi, ada reaksi. Asa melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Asa sedang hubungannya dekat dengan Tuhan. Sehingga Asa tinggal memungut hasil jarahan. Silakan ayatnya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Amin saudaraku. Bila mana Tuhan bergerak, kita itu tinggal memungut. Tuhan sudah menghancurkan seluruh kekuatan musuh. Tinggal kita menghabisinya saja. Itulah rahasia orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi celakalah orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Dan mengandalkan sesamanya. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita saudaraku. Sehingga kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan tidak terselami. Tapi hasilnya kita nikmati. Pikiran Tuhan tidak terselami. Tidak boleh jadi penasihat Tuhan. Tapi hasil oleh karena Tuhan
yang melangkah di depan kita. Kita nikmati jarahannya. Tetapi ingat, jarahan itu harus ada yang dibagikan bersama laskar. Sehingga ada bagian yang Tuhan tentukan untuk kita, ada bagian Tuhan tentukan untuk apa yang Tuhan inginkan dari peraturan Dia, sehingga apa yang Dia perintahkan. Kamu pergi dari Sungai Kerit, yang diawali kamu pergi ke Sungai Kerit. Aku sudah suruh burung gagak kasih kamu makan daging. Sedangkan saat itu di tanah Israel sedang dari kelaparan yang hebat, musim kering yang hebat. Setiap pagi dan petang burung gagak kirim daging terhadap Elia. Betapa misterinya Allah berbicara dengan burung gagak. Burung gagak burung yang memakan daging bangkai. Tapi daging segar gak dimakan. Dicengkeram, di paruhnya, dicakarnya, dikirim ke Elia. Dijatuhkan pluk. Pagi dan petang. Setelah sungai itu kering, Tuhan bicara, aku sudah suruh janda di Sarfat kasih kamu makan. Allah selalu mendahului Elia. Karena Elia taat melakukan perintah tanpa ketakutan. Sebagai di ambassador, sebagai perwakilan Allah, juru bicara Allah, menyampaikan pesan Allah terhadap Raja Ahab yang mendua hati. Sehingga anak-anak Tuhan tidak perlu takut dengan orang-orang sebesar apapun seperti Raja Ahab. Apabila dia punya kesalahan terhadap Allah dan Allah ingin sampaikan, sampaikan saja. Setelah itu Allah akan berperkara dengan Raja Ahab. Raja Ahab akan berperkara dengan Elia. Allah sembunyikan Elia karena hukuman Allah terhadap Raja Ahab sudah terjadi. Dan Allah menunggu waktunya sampai Raja Ahab itu membunuh Nabot, pemilik kebun anggur. Maka keluarlah nubuatan untuk matinya Ahab termasuk istrinya Isabel. Elia berjalan dalam kuasa Allah. Allah sudah mendahului menyediakan. Aku sudah perintahkan burung gagak kasih kamu makan daging. Aku sudah perintahkan seorang janda kasih kamu makan di Sarfat. Sudah perintahkan sebelum kita membutuhkan. Amin saudaraku. Baiklah hari ini renungan ini menjadi tuntunan yang sangat terang buat jiwa kita. Untuk membuka pemikiran-pemikiran kita betapa dahsyatnya yang Allah lakukan. Tetapi Allah yang inginkan sekali lagi kita harus bereaksi. Dan kita harus juga mendapatkan reaksi Allah. Kita harus punya hubungan yang dinamis sama Allah. Apapun yang Allah bereaksi termasuk teguran. Kita harus terima. Apalagi kita mendapat perintah. Di mana akhirnya Tuhan memberi kesempatan kita untuk mengejar apa yang kita ingini. Membangun kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang berhasil. Tetapi dalam keberhasilan itu kita nggak boleh lengah. Tetap seperti Asa di pertama. Yaitu mengandalkan Tuhan, memuji Tuhan, realita, jujur melihat kenyataan. Termasuk memperlakukan diri nggak boleh sombong, congkak, tinggi hati. Dan kita tetap berharap mengandalkan Tuhan. Kita tetap mengajukannya kepada Tuhan. Kita bicara pada Tuhan. Dan Tuhan yang bertempur mengalahkan masalah kita. Lalu kita tinggal membunuh. Tinggal kalau ada api kita padamkan. Setelah itu kita terima jarahan. Daripada masalah itu. Tidak ada yang mampu melakukannya selain Allah kita. Kita mendapat keuntungan dari masalah. Kita mendapat jarahan dari masalah. Kita diuntungkan orang yang membuat kita bermasalah. Kita diuntungkan dari perusahaan membuat kita bermasalah. Kita diuntungkan dari pelayanan yang membuat kita bermasalah. Sehingga masalah itu dibalik oleh Tuhan menjadi keuntungan buat kita. Mendapatkan jarahan. Mana ada Allah seperti itu selain Allah kita. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin saudaraku. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.